suara plecinya. Mantap teman-teman. Udah pengen kawin dia. Pengen kawin, nanti kita buat video kawinnya ya. Kita lagi ada di belakang rumah Kang Rifki nih. Dia ada di belakang rumahnya nih, sangat asri sekali nih, banyak pepohonan. Ini Kang Rifki rencananya mau dibikin apa tempat ini? Nanti rencananya mau bikin apiari kecil lah, sederhana. Di tempat sini mau ditanamin pohon-pohonan itu, kalau burung plecinya udah lumayan banyak lah. Jadi sambil nunggu plecinya banyak, plecinya bertambah itu. Ini disiapkan dulu. Lumayan sih kalau di sini. Masih suasananya masih asri, masih banyak pohon-pohon. Sepi ya. Tapi dulu aslinya di sini banyak pleci ya. Kalau dulu aslinya wah banyak pisan. Ngelihat aja orang yang pikat itu satu hari bisa 40 ekor itu satu hari, dan tiap hari itu dapat. Berarti ribuan jumlahnya yang diambil dari alam ya. Oke, kita ganti aja nanti ya, Kang Rifki. Oke, terima kasih. Halo, salam lestari. Ketemu lagi sama channel Kang Iyo. Nah, kali ini kenapa saya berada di rumah dan ada sangkar burung? Kali ini saya lagi berada di rumah teman ya. Saya lagi berkunjung ke teman karena saya dengar teman saya ini kawan saya yang lama ini. Jadi kebetulan teman saya ini katanya peduli terhadap pleci ya, konservasi pleci juga ya teman-teman. Tapi kenapa ada di sangkar ya? Kita nanti akan bahas kenapa burung pleci ini ada di sangkar. Awalnya dulu sekali waktu pleci masih banyak ya. Iya. Sebentar dulu, untuk mendukung kami ini kami minta buat teman-teman yang belum subscribe, lupa subscribe, tolong di subscribe dulu teman-teman, karena ini subscribe itu gratis ya. Jadi untuk mendukung kita juga di konservasi burung-burung kecil ini ya teman-teman, burung-burung endemik ini. Jadi mohon dukungannya di subscribe. Kalau ada yang mau bertanya pertanyaan silakan taruh di kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa share juga buat supaya menambah motivasi buat teman-teman yang lain untuk mengembangbiakan pleci walaupun masih di dalam sangkar, walaupun belum bisa melepaskan ke alam. Di sangkar juga minimal mungkin ya udah berusaha gitu. Udah ada usaha ya. Nah, ini namanya Rifki ya teman saya. Rifki, nah teman kawan saya lama. Ketika zaman dulu waktu masih pleci masih lestari ya. Iya, banyak dulu. Kita kenal waktu pleci ini masih lestari, namun keberadaannya di tempat ombyokan burung itu banyak ya. Tapi plecinya sangat banyak ya, di halaman rumah masih banyak lah istilahnya, masih lestari karena belum ada lomba anak. Bentar teman-teman, jadi seperti ini, kami itu adalah bukan orang bersih atau apa-apa sekarang peduli terhadap pleci itu. Jadi kami itu dulu itu termasuk orang yang menghilangkan keberadaan pleci ya. Jadi menghilangkan keberadaan pleci itu yaitu kami itu pelaku pertama lomba pleci ya teman-teman. Jadi sebelum ada lomba pleci ya kami berdua ini dan satu orang teman kami dan ditambah lagi beberapa teman kami mengadakan lomba burung pleci, dan pada akhirnya pleci itu habis. Awal-awalnya dulu itu kita pingin ramaikan orang-orang supaya mengenal keeksotikan burung pleci. Dulu gitu kita berniat supaya apa ya,
ramai dan supaya orang-orang itu mau gitu memelihara burung pleci ini, karena dulu dulu tidak laku tapi ya diperlakukan, kadang dipakai untuk para pakan burung-burung yang lain, ya, burung predator, pakan burung sangat banteng, disayangkan, pakan ular gitu ya, istilahnya seperti itu lah istilahnya. Jadi kami itu tidak menyangka kalau pleci itu akan habis di alam seperti ini ya teman-teman, akan sepi seperti ini. Nah setelah itu terjadi tahun berapa ya? sekitar tahun 2008 lah kita. 2008 ya, sekitar tahun 2008 dan sekarang tahun 2020 teman. Dan pleci itu di sini udah habis. Saya tidak pernah mendengar lagi ada pleci di alam, saya tidak pernah mendengar lagi ada pleci di bukit, bahkan di gunung saya tidak pernah mendengar lagi. Kebetulan sekarang dia bergerak di breeding pleci. Nah, ini yang menarik buat saya. Saya itu ingin melestarikan pleci. Bagaimana? Jadi solusinya bagaimana nih? Jadi istilahnya kawan saya ini menginginkan ada lagi pleci di sekitar kita ya. Jadi mungkin kalau kita lepasin sembarangan mungkin tidak bisa ya, dalam kondisi saat ini. Dalam kondisi saat ini mungkin kalau kita lepaskan dengan cuma-cuma itu burung pleci, percuma saja, tidak akan lestari, seperti sia-sia. Nanti kalaupun dia bisa survive, pasti bakal ada yang menangkap lagi gitu. Nah seperti itulah pleci ya, kondisi saat ini teman-teman. Sepanjang ada lomba pleci, ada kemungkinan pleci itu tidak bisa berada di alam secara bebas ya teman-teman. Nah teman saya ini bereksperimen atau mencoba untuk mengembangbiakan pleci ya, dan ternyata berhasil teman-teman. Dia berhasil baru punya berapa pasang? 2 pasang. Baru ada 3 pasang sebenarnya semuanya. 3 pasang teman-teman. Tapi kalau di teman-teman yang lain yang sama juga bergerak di divisi konservasi, itu juga banyak teman-teman. Kalau saya pribadi baru punya 3 pasang. Oke. Ini belum lama ya, baru-baru ini. Belum lama. Jadi istilahnya masih belajar lah. Intinya masih belajar. Saya juga masih belajar, coba-coba. Udah berhasil teman-teman, jadi udah ada buktinya ya anaknya. Nah akhirnya saya tertarik untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol ya, istilahnya ngobrolnya tentang seputar konservasi pleci ya, supaya tidak punah, supaya tidak habis. Jadi nanti anak cucu kita tidak tahu pleci itu seperti apa, burung apa pleci itu ya. Ramenya itu nama ramenya pleci ya. Kalau nama ilmiahnya mungkin Zoosteroph apa ya? Iya. Banyak jenis sih kalau di pleci. Nah, apa yang jadi keinginan saya menginginkan ada lagi pleci di alam itu mungkin agak sulit untuk saat ini ya teman-teman. Tapi teman saya ini mengatakan kalau anakan pleci nantinya mau dikembangkan F1-nya, F2-nya sampai F3-nya dan kesekiannya bisa mau membuat sarang di alam teman-teman. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara mungkin habituasi dulu ya, Kak. Ya. Habituasinya yaitu dengan cara apiari, teman-teman. Karena banyak sekali yang saya juga sebetulnya berkeinginan untuk membuat apiari untuk menghabituasi burung supaya bisa terbiasa dan belajar mandiri gitu, belajar mandiri dan membuat makan sendiri, minimal membuat sarang materi-materinya yang ada di sekitaran apiarinya tersebut ya teman-teman, seperti itu. Kalau sekarang kan yang di breeding di sangkar mungkin sarangnya kita sediakan, kita ikat itu materi-materi sarangnya, karena kan pleci sendiri itu tahu kalau itu bukan kurang nyaman lah, tapi kita paksa sarangnya dibuat sarang buatan gitu supaya dia terpaksa lah, gak ada lagi tempat nelor di sana gitu. Oke, nah jadi caranya yaitu dengan apiari. Nanti kawan saya ini udah menyiapkan tempat ya, sebetulnya belum dibangun, cuman lokasinya udah ada ya,
udah ada lokasinya. Jadi nanti setelah dia memiliki F1 F1-nya nanti mau dikembangkan mungkin dengan yang alam juga yang original, nanti bakal dikembangkan lagi dengan F2 dan berikutnya ya. Itu nanti eksperimen ya. Sebelum kita menginjak ke bagaimana kita melepas liarkan pleci nanti di alam, mungkin kalau sekarang mungkin terbentur ya itu dengan perburuan, karena pleci itu sangat mengundang sekali para pemikat untuk memburu pleci ya teman-teman. Jadi bukan saya tidak ingin atau Kang Rifki tidak ingin melepaskan pleci yang ada kemungkinan mudah sekali dilepaskan satu pasang, mungkin bakal berjodoh, tapi mungkin kelangsungan hidupnya mungkin sebelum dia bersarang mungkin udah masuk ke kandang orang lagi, mungkin karena dipikat ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya, yaitu mau mengkonservasi yaitu dengan cara membuat apiari dan membuat pleci-pleci yang keturunan F1 dan F2 dan berikutnya itu menjadi bisa membuat di alam itu untuk masa depan teman-teman. Itu untuk masa depan yang mungkin lebih jangka panjang lagi ya. Kalau kita udah memiliki ilmunya, caranya bagaimana pleci yang F1 F2 bisa survive di alam, mungkin kita harus belajar dulu di apiari, yaitu untuk mengamankan supaya pleci itu tidak dipikat orang teman-teman. Sebetulnya ya kesulitannya ya itu tadi. Kalau sebenarnya sih kesulitannya itu dari predator manusia. Ya, predatornya manusia teman-teman. Jadi seperti itulah kesulitannya kita itu. Mungkin untuk sementara ini ya lebih baik kita belajar sendiri ya, bekerja sendiri, yaitu bagaimana caranya mengembangkan pleci itu di apiari dulu teman-teman. Jadi nanti kalau setelah Kang Rifki ini berkembang, burungnya semakin banyak, plecinya semakin banyak, mungkin kan dari beberapa jodoh tuh ya, dari 3 jodoh mungkin anaknya ada yang 2, ada yang 1, nanti dibesarkan, nanti itu dijodoh-jodohkan kan ya, dijodoh-jodohkan, nanti kita masukkan apiari untuk supaya berkoloni nanti di apiari. Nah, di mana apiarinya nanti kita update lagi videonya. Nanti mudah-mudahan kita minta doanya aja dari teman-teman, semoga Kang Rifki ini berhasil mengkonservasi pleci ya, mengkonservasi pleci untuk kelangsungan hidup pleci untuk masa depan. Mudah-mudahan ada kembali di alam, tapi dengan cara tidak secara langsung kita melepaskan ke alam, tapi kita belajar dulu dari apiari. Minimal lah kalau kita bisa ternak di sangkar, setidaknya mengurangi lah gitu ya, kalau ada yang pingin handle pleci gitu buat belajar gitu bagaimana, gak usah kalau kita udah turun anakan, jadi gak usah ngambil lagi eksperimen indukan yang dari alam lah, biarkan gitu dari alam. Nanti boleh kalau ada yang mau belajar bisa ngambil lah gitu ya, begitu teman-teman. Katanya nanti kalau ada yang mau belajar lah boleh mengambil satu pasang, kita belajar bareng-bareng dari pasangan yang berbeda dan belajar bareng-bareng nanti bersama Rifki ya, supaya ibaratnya kita menggantinya ya. Dulu kita pernah bukan menyumbangkan, justru menghabiskan pleci, tapi bukan berarti kita berburu ya, bukan berarti saya sama Kang Rifki berburu terus mengeksploitasi, tidak pernah. Dulu kita hanya mau mengangkat popularitas burung pleci itu supaya dihargai. Itu dulu hanya tidak terbaca bahwa pleci akan musnah seperti sekarang ini kan. Jadi dulu hanya ingin mengangkat pleci itu supaya lebih populer dan lebih dihargai. Ternyata memang tanggapannya sangat antusias sekali. Pleci itu memang sekarang jadi primadona sekali ya, makanya kita jadi kesulitan buat konservasi di alam secara langsung. Itu memang kita sangat kesulitan kalau saat ini. Dan untuk saat ini mungkin kejadian-kejadian yang kita alami di tahun-tahun 2008 sampai 2010, 2011, orang-orang yang banyak mencibir. Kalau dulu kan hanya memelihara pleci itu udah dicibir, dan sekarang juga kita coba-coba breeding itu banyak yang cibir, buat apa sana breeding burung kayak gitu. Padahal kan
tidak ada nilai apanya gitulah, buat apa, gak ada artinya. Ekonomisnya, Iya. ya. Tapi kan ini saya sebagai bentuk pertanggungjawaban lah Ya. atas apa kesalahan-kesalahan dari kita Masa lalu, iya. Oke. Sebagai penebus dosa lah gitu, berusaha untuk mengembalikan gitu kalau bisa populasinya Oke. dalam. Saya pengen lihat ini bisa dibawa yang Boleh. ini dulu. Nah, teman-teman, jadi kita akan lihat nih hasil breedingnya nanti kita akan lihat. Ini udah ada hasil ini. Udah ada hasil ini baru sebentar aja udah ada hasil. Anakannya ini teman-teman nih, anakannya nih. Ya, ini anakannya, nanti kita jangan dulu teman-teman nih. Tidak dipegang-pegang ya, teman-teman. Jadi, ini anaknya warnanya abu-abu nih teman-teman. Ya. Nah, jadi kita simpan aja di sini biar kelihatan. Ini anaknya. Yang lain juga masih lagi pada bertelur ya? Iya. Lagi pada bertelur. Ada indukan yang lain juga, ada yang lagi ngeram. Nah, Cuman belum bisa didokumentasi lah. ya. Karena indukannya murni dari alam. Agresif, sensitif ya. Sensitif. Teman-teman. Jadi mungkin kalau yang tidak sensitif mungkin bisa didokumentasikan. Kalau yang sama ini juga sih udah cukup. Jadi tidak perlu semua indukan didokumentasikan, mengerti. Jadi ini aja udah cukup. Jadi nanti paling punya dokumentasi kecil aja. Mungkin foto-foto atau apa. Dan ini kenapa sih banyak yang nanya, sayang katanya, harusnya diambil, diloloh dari kecil biar tidak ini, katanya biar tidak giras. Justru saya sengaja coba-coba diloloh indukan biar naluri alaminya itu tumbuh. Karena iya. Jadi tidak boleh dipegang-pegang, tidak boleh apa-apa, cuman mungkin pasang ring aja ya untuk ciri. Nah, ring itu memang tidak apa-apa teman-teman, karena memang kadang-kadang untuk pelepas liaran juga kalau yang F1 F2 rata-rata pakai itu. Untuk pembeda aja kita lebih mudah untuk mengenalinya. Tadi telurnya berapa? Dulunya ini bertelurnya 3. Nah, telur yang pertama itu sempat jatuh, itu diacak sama pejantannya, sama induk jantannya, mungkin karena terlalu over birahi. Jantannya yang tadi ya? Ya, jantannya yang tadi over birahi. Dia tuh tidak pengennya tuh beres-beres sarang terus. Jadi si telurnya itu dilempar ke bawah sampai pecah gitu. Dan telur yang kedua, telur yang ketiga itu aman karena saya tarik, pindahkan sangkar yang induk jantannya dan dirami hanya dengan 1 induk betinanya saja sampai menetas. Cuman menetasnya cuman 1, yang 2 embrionya mati di dalam gitu. Mungkin H-2 atau H-3 sebelum menetas itu mati, entah kenapa itu belum diketahui. Dan ini yang berhasil hidup ini. Mudah-mudahan yang ini sampai besar ya, entah ini bakal jadi jantan atau betina, kita tunggu aja nanti teman-teman. Belum tahu. Nanti kita perbanyak lagi pleci ini. Mungkin nanti ya kalau lancar, kalau ada rezekinya, plecinya sudah banyak, mungkin kita akan coba lepas liarkan. Nah, itu teman-teman, itulah janjinya. Mudah-mudahan janji ini terrealisasi. Amin. Karena dukungan teman-teman sekalian, mungkin kalau kita udah banyak plecinya, udah mumpuni untuk dilepaskan ke alam dengan cara-cara kita tersendiri, nanti kita akan rilis lagi videonya teman-teman. Ya, terima kasih udah menyaksikan video ini. Jadi ini buat teman-teman supaya termotivasi untuk belajar berkonservasi pleci ya teman-teman, khususnya burung pleci ini. Jadi terima kasih, videonya cukupkan sekian. Terima kasih juga Kang Rifki sudah bersedia ngobrol-ngobrol bersama sama-sama. Ya. Nanti Kang Rifki bikin channel juga biar mendokumentasikan peternakannya ya. Boleh. Ini apa breedingnya? Iya, teman-teman. Nanti ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Mantap ya suara plecinya.